selamat datang kembali. Kalian pasti ingat kisah Adam dan Hawa yang diusir dari Taman Eden kan? Nah, setelah itu mereka memiliki 2 anak laki-laki. Kisah kedua anak ini akan menjadi pelajaran yang sangat penting bagi kita semua. Anak pertama mereka bernama Kain. Kain tumbuh menjadi seorang petani yang kuat dan sangat rajin. Setiap hari, ia bekerja keras di ladang, menanam gandum, buah-buahan, dan sayur mayur. Adiknya bernama Habel. Berbeda dengan Kain, Habel memilih menjadi seorang gembala yang sabar. Dengan penuh kasih sayang, ia merawat domba-dombanya. Suatu hari, Kain dengan bangga berkata pada adiknya, "Lihatlah, Habel, panenku melimpah ruah. Aku bekerja paling keras di sini." Habel tersenyum ramah dan menjawab, "Kak Kain, domba-dombaku juga sehat dan gemuk. Tuhan telah memberkati kita berdua." Pada suatu waktu, Kain dan Habel ingin memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur atas semua berkat yang mereka terima. Kain mengambil sebagian dari hasil panennya untuk dipersembahkan. Di sisi lain, Habel memilih domba yang terbaik, yang paling gemuk, dan anak sulung dari kawanannya. Tuhan melihat hati mereka berdua. Tuhan berkenan pada persembahan Habel karena Habel memberikannya dengan hati yang tulus dan mempersembahkan yang terbaik dari miliknya. Namun, Tuhan tidak berkenan pada persembahan Kain, karena Kain memberikannya dengan seadanya, tanpa ketulusan hati. Melihat persembahan Habel diterima, wajah Kain langsung berubah. Ia menjadi sangat marah dan cemburu. Dengan suara berbisik penuh amarah, ia bertanya pada dirinya sendiri, "Tuhan menerima persembahan Habel, tapi mengapa dia tidak menerima persembahanku?" Hatinya dipenuhi kedengkian. Tuhan melihat wajah Kain yang masam dan penuh kemarahan. Tuhan pun datang dan memperingatkannya dengan lembut, namun tegas, "Kain, mengapa engkau marah? Mengapa mukamu muram? Hati-hati, jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintai di depan pintumu. Dosa itu sangat ingin menguasaimu, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kendalikan dirimu." Sayangnya, Kain tidak mau mendengarkan peringatan itu. Ia membiarkan rasa cemburu dan amarah menguasai hatinya. Dan itu adalah sebuah dosa yang sangat berbahaya. Didorong oleh amarah yang tak terkendali, Kain mengajak Habel pergi ke padang yang sepi. Di sana, di tempat yang jauh dari siapapun, Kain membiarkan dosanya menang. Ia melakukan perbuatan yang sangat mengerikan kepada adiknya sendiri. Setelah itu, Tuhan bertanya kepadanya, "Kain, di mana adikmu, Habel?" Dengan ketakutan, Kain mencoba berbohong dan membela diri. "Aku tidak tahu. Memangnya aku ini penjaga adikku." Tuhan pun menjawab, "Dari tanah, darah adikmu berseru kepadaku. Mulai sekarang, engkau akan terkutuk dan menjadi seorang pengembara di bumi." Karena dosa besarnya, Kain harus meninggalkan keluarganya dan hidup mengembara dalam ketakutan dan kegelisahan. Inilah akibat mengerikan dari rasa cemburu dan amarah yang tidak dikendalikan. Kain pun pergi dan memiliki keturunannya sendiri. Keturunannya dikenal sebagai orang-orang yang pandai. Kain memperanak Henokh, dan dari Henokh inilah datanglah Imam Matusalah. Keturunan Kain membangun kota, menciptakan alat-alat dari tembaga dan besi, bahkan pandai bermain musik. Namun, sayangnya, belum semua dari mereka juga hidup dekat dengan Tuhan. Di sisi lain, Tuhan sangat mengasihi Adam dan Hawa. Tuhan memberikan mereka seorang anak laki-laki untuk menggantikan Habel. Namanya adalah Set, yang berarti ditetapkan. Adam dan Hawa sangat bersyukur atas kelahiran Set.
Set tumbuh menjadi orang yang baik dan saleh. Set kemudian memiliki seorang anak bernama Ines. Sejak zaman Ines inilah, manusia mulai kembali melakukan hal yang benar. Mereka mulai memanggil nama Tuhan dan menyembahnya lagi. Jadi teman-teman, meskipun dosa telah masuk ke dalam dunia melalui Kain, Tuhan tidak pernah meninggalkan manusia. Dia selalu memberikan kesempatan baru, seperti melalui Set dan Ines, agar manusia bisa kembali dekat dan beribadah kepadanya. Pelajaran dari kisah ini sangat mendalam. Kita harus belajar mengendalikan amarah dan rasa cemburu kita. Dan yang terpenting, selalu memanggil nama Tuhan dalam kekecewaan kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, Allah yang pemurah dan pemaaf, aku mohon kiranya Roh Kudus mengingatkan aku saat aku mulai merasa marah atau iri hati. Semoga aku dapat menahan amarahku dan tidak berbuat dosa. Amin. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video cerita Alkitab lainnya. Sampai jumpa.